Selamat datang pemirsa Halolo TV yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan tamu kita, tamu Halolo, yaitu seorang pakar di bidang per-ISO-an atau sistem tata kelola. Tamu kita dalam ini adalah Bapak Aha Mulyanto. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Terima kasih sudah datang ke Halolo TV, Mas. Mudah-mudahan perbincangan hari ini bisa menambah wawasan bagi para pemirsa Halolo TV, karena paling tidak mereka membutuhkan satu edukasi yang bisa disampaikan, khususnya di bidang yang Mas Mul kuasai. Jadi kalau saya melihat Mas Mul ini dari pendidikannya S1 yaitu Fakultas Teknologi Pertanian di Institut Teknologi Gajah Mada ya, atau Universitas Gajah Mada ya di sini. Dan itu S2-nya adalah Pascasarjana Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Bidang Manajemen Strategik, dan yang terakhir ada di Ningro University Nederland. Artinya kalau melihat dari kemampuannya Mas sudah sangat mumpuni sekali nih Mas kelihatannya. Jadi saya terima kasih dan saya perkenalkan juga pemirsa, saat ini sahabat Halolo saat ini adalah menduduki jabatan sebagai Vice President Consulting and Manpower Service pada PT Pertamina Maintenance and Construction. Ya Mas ya, itu jabatan yang bagus Mas, mentereng itu. Nah, kira-kira nih kita akan membahas masalah ISO ini. ISO apa Mas kira-kira yang jadi kita jadikan topik yang enak, kira-kira apa Mas? ISO kan banyak. Ya. Kira-kira apa yang akan kita bahas Mas? Ya. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Boy, para pemirsa Halolo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berdiskusi di acara siang hari ini. Ada hal yang sangat menarik dari diskusi siang hari ini, yaitu mengenai ISO. Sebelum saya menjelaskan mengenai ISO apa yang akan kita diskusikan, ya, ada baiknya saya menjelaskan apa sebenarnya ISO. Karena banyak dari para pemirsa yang barangkali sudah mengenal ISO, tapi sebagian mungkin belum gitu ya. Nah, pada hari ini, di siang hari ini kita akan menyampaikan, jadi ISO ini sebetulnya adalah organisasi internasional yang berpusat di Jenewa, Switzerland. Sudah cukup lama berdiri, 23 Februari 1947. Sudah lama, hampir sama dengan tahun kemerdekaan kita ya. Ya, hampir sama Bapak, jadi lebih kurang 77 tahun yang lalu sudah berdiri ISO ini, sudah lumayan lama. Dan hari ini jumlah standar ISO yang sudah diterbitkan, seriesnya itu sudah mencapai lebih dari 17.000 standar ISO. Lebih dari 17.000. Yang pertama apa ISO apa tuh? Yang pertama adalah ISO di bidang mutu. Quality Management System. Nah, itu sejarahnya unik nih. Ya, gimana cara? Kenapa unik ya? Jadi sejarah tentang ISO 9001, sistem manajemen mutu ini kenapa unik? Karena dia diadopsi dari standar militer Amerika Serikat. Memakai tahun 40-an ya? 40-an, betul. Jadi kan Amerika Serikat yang punya standar yang disebut sebagai US Military Specification. Ya. Sehingga mereka ini setiap berperang itu ada SOP-nya, standar operating prosedur. Bagaimana tata cara menyiapkan pasukan, menyiapkan artileri, menyiapkan logistik untuk perang, bagaimana dengan strategi, nah itu ada namanya standar military specification. Standar militer itulah yang kemudian diadopsi oleh NATO sebagai organisasi fakta pertahanan Atlantik Utara ya pada waktu itu NATO. Setelah dipakai oleh NATO, maka ISO Organization kemudian mengadopsi. Sehingga lahirlah standar ISO yang pertama kali, yaitu ISO System Management Mutu, lahir pada tahun 1987. Itu pertama kali standar ISO yang lahir, Quality Management System. Apa yang diatur? Yang diatur yaitu mengenai bagaimana semua proses organisasi itu harus taat kepada yang namanya aturan. Kenapa demikian? Kalau dengan taat aturan, diharapkan prosesnya akan sesuai dan outputnya itu akan menghasilkan output yang berstandar
sesuai dengan yang diperlukan. Kalau saya pertanyaan nih dari Pak Denny, kalau misalnya ISO kan kita banyak mengatur tata kelola ya, tata kelola daripada organisasi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan ya, kalau kita melihat dari tema yang kita tampilkan adalah standar ISO merajut impian menjadi world class champion. Memang setelah era satu dekade ini, semua perusahaan-perusahaan besar itu kan meraih satu impian mencapai world class. BUMN juga world class semua. Mereka rata-rata untuk standar tahun 2030, 2045 mereka jadi BUMN emas semua. Nah sekarang saya mau tanya nih Mas, apakah untuk kelas itu harus mengikuti ISO? Oke. Ini pertanyaan menarik nih Pak. Jadi sebetulnya perusahaan itu bisa tanpa ISO menjadi world class company. Saya mau menyampaikan ya, contohnya adalah Toyota. Toyota ya. Toyota itu tidak memiliki ISO sampai hari ini. Oh gitu? Iya, tetapi mereka punya Kanban system. Kanban system, mereka punya just-in-time system. Yang mana Kanban dan just-in-time inilah yang kemudian mendrive organisasi menjadi budaya organisasi, menjadi pedoman organisasi untuk bergerak dan kemudian berakselerasi berproduksi sampai hari ini. Toyota adalah produsen mobil terbesar di dunia sampai hari ini. Nah, mereka memang punya ISO karena memang mereka itu dari awal memiliki standar sendiri namanya Kanban system dan just in time. Nah, namun permasalahannya adalah tidak semua organisasi seperti Toyota yang DNA-nya terlahir sebagai organisasi berdisiplin tinggi terhadap sistem tata kerja dan produksi mereka. Karena dulu saya pernah di PT Astra Internasional Pak, jadi saya tahu persis itu karena saya pernah ada di sana. Saya merasakan bagaimana Toyota itu tanpa ISO pun mereka bahkan melampaui ISO bahkan. Jadi ISO ini masih di bawahnya standarnya Toyota karena memang mereka punya budaya kerja yang sudah unik dan memiliki motivasi yang tinggi untuk menjalankan yang tadi just in time. Bagaimana material itu disuplai pada waktu diperlukan sehingga tidak ada logistik yang menumpuk. Kemudian orang tidak perlu banyak, orang diperlukan pada waktu spare part yang harus di input oleh orang itu timingnya tepat. Kalau di Indonesia nih kebanyakan kan, mohon maaf ya Pak yang belum ISO nih, yang belum ISO itu kan penumpukan stok luar biasa banyak. Padahal stok ini kalau saya tanya itu berapa lama nih Mas? Ini untuk setahun Pak, dan kenapa sebanyak itu? Berarti kan uang berhenti. Kalau Toyota ini stoknya hanya setiap hari cukup. Nah, karena pengennya just in time. Bagaimana stok yang lain tidak dibeli pada hari itu, tapi sudah diorder kepada para supplier vendor dengan catatan baru dikirimkan pada waktu mau dipakai untuk produksi. Nah, itu di Jepang. Organisasi lain di Jepang saya melihat, apalagi di Asia pada umumnya ya, ini masih belum memiliki standar seperti itu. Itulah kenapa ISO itu terlahir dan diperlukan karena dengan punya standar ISO yang sekarang terbaru adalah versi yang di launching dari tahun 2014. Nah, kalau itu kan kalau misal kita bicara perusahaan-perusahaan besar ya. Ya, kalau saya bisa tadi saya rangkum pembicaraan dari Mas Mul tadi, itu kan intinya kan kalau bisa berhasil menjadi besar apabila dia mempunyai budaya kerja. Nah, sekarang ini seandainya budaya kerja, contohnya kayak di Astra ya. Astra tuh nggak pakai ISO kan yang Mas bilang. Tapi dia punya budaya kerja yang bagus. Artinya apa? SOP begitu dia masuk, dia sudah terapkan apa yang harus dia lakukan. Memang kalau saya nggak salah informasi, ISO kan standar semua Pak. Jadi pengaturan kalau kita mau ngambil barang, formnya ini, ngeluarin barang formnya ini, memang banyak orang bilang, kok pakai ISO pakai jadi ribet ya? Karena semuanya terstandar. Waktu dulu yang saya pernah tahu tuh, belum zamannya paperless, itu yang namanya ISO yang tadinya cukup pakai setengah rim, bisa sampai berrim-rim. Karena untuk mengeluarkan satu barang aja, spare part, itu harus persetujuan ini, approval ini, ya kan? Lifetime-nya berapa lama, itu kan sebetulnya jadi ribet. Nah, kalau kita lihat sekarang Mas, kalau kita lihat nih, kalau dengan adanya penerapan ISO, itu kalau menurut pakar ISO seperti Mas ini sebetulnya bikin ribet apa bikin sistematis sih? Ya, silakan. Ya. Makasih Pak Boy, menarik sekali kembali. Jadi begini, sebetulnya kalau kita bicara kenapa sih perlu ISO gitu ya?
Ini sebenarnya ada analogi yang lebih filosofi lagi, lebih membumi lagi. Kita sebagai manusia terlahir di dunia ini, semuanya sudah diatur dengan sebuah pedoman untuk hidup sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya. Kalau kita Muslim, kita punya Al-Quran. Ya. Kalau ada Nasrani, ada Injil, dan seterusnya. Itu apa? Itu menandakan bahwa Tuhan pun itu sampai memberikan pedoman standar untuk makhluknya, agar hidupnya teratur, setiap aktivitasnya ada petunjuknya, sehingga tujuan akhir hidupnya itu menjadi tercapai. Nah, itu untuk makhluk manusia. Oleh karena itu organisasi, analoginya sama, Pak. Gitu ya. Organisasi itu harus punya sebuah pedoman agar kerja di organisasi itu tersebut menjadi teratur, tata urutannya benar, kemudian tujuan organisasi tercapai. Yang menjadi problem adalah antara standarisasi yang sangat rigid dengan fleksibilitas kerja organisasi. Ya. Selalu itu. Jadi fleksibilitas versus standar aturan yang sangat rigid. Ya. Itu yang menjadi problem. Nah, ISO versi terbaru 2014 sampai dengan hari ini sebetulnya sudah mengatur tentang fleksibilitas itu, Pak Boy, yang disebut sebagai HLS, High Level Structure, di mana klausul ISO ini sedikit cerita lebih teknis ya. Itu ada klausul 1.1 sampai 10.2. Kita sebagai perusahaan akan menyusun ISO apa saja tentang itu, berarti tentang ISO 9000. Kemudian tentang lingkungan, standar lingkungan ISO 14001. Tentang kesehatan keselamatan kerja, jadi isu nasional sekarang ISSG ya, ISO 45001. Tentang Republik ini, apa itu? Banyak sekali kasus bribery ya, suap, dan juga corruption. Itu ada ISO-nya, Pak Boy. ISO ya? 37001. Karena pertanyaannya, apakah dengan punya standar ISO jadi ribet? Sebenarnya tidak ribet, Pak. Tapi menjadi segala sesuatunya terkontrol, tercatat, dan teratur. Nah, terkadang, mohon maaf, organisasi tidak semuanya orangnya pengen tercatat. Ya, itu. Apalagi kalau organisasi ada kaitan dengan berbau politik itu, ya, Pak. Gitu. Nggak mau tercatat, nggak mau tracing. Nah, itu masalahnya. Padahal sebetulnya dengan pencatatan itu kan jadi bagus, Pak. Kenapa Toyota sekarang maju? Karena setiap satu parts keluar dari inventory tercatat, sehingga matching antara jumlah parts yang keluar dari inventory dengan unit mobil yang selesai diproduksi. Atau dengan kata lain nih, kalau kita menerapkan ISO, artinya kan bisa menurunkan kadar korupsi, Mas. Exactly, Pak. Betul ya. Betul sekali. Nah, jadi, sekarang lah ini kita lihat nih banyak BUMN atau perusahaan-perusahaan nih, sebetulnya udah bagus ya. Kalau dikata di 5 suksesnya BUMN, tapi kan kita lihat ya, mohon maaf misalnya kalau ada beberapa BUMN yang sekarang sedang tersandra oleh kasus-kasus korupsi. Kalau saya lihat BUMN itu kan menjalankan ISO. Nah, ini Mas, coba tolong Mas selaku pakar nih, kalau sudah menjalankan ISO, tiba-tiba ada terjadi kasus korupsi yang jumlahnya tidak sedikit, Mas. Nah, menurut pandangan Mas selaku pakar ISO, apanya yang salah? Oke. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Boy. Ini menarik sekali Pak Emil ya, para pemirsa Halo TV. Jadi gini, sama dengan analogi tadi Pak Boy, bahwa kitab suci Allah Tuhan sudah turunkan untuk setiap umat beragama di dunia ini. Kalau kita pedomani itu, keteraturan akan terjadi, aktivitasnya rutin, dan sesuai dengan aturan yang Allah berikan, Tuhan berikan. Tapi apakah semua orang ikuti itu? Tidak juga kan. Banyak juga yang manusia-manusia ini, mohon maaf, sekali lagi bersama, yang kemudian tidak selalu taat dengan aturan itu. Artinya kembali kepada individunya. ISO sudah dibuat oleh organisasi, dan benar Pak Boy. BUMN itu mostly sudah menerapkan seluruhnya dengan berbagai seri standar ISO ini. Karena mereka sedang mengajar menjadi world class company, world class organization. Ya. Sekali lagi, itu organisasinya sudah menerapkan pedoman standar ISO. Tapi apakah seluruh insan bekerja, insan karyawan sudah juga menerapkan? Kembali kepada masing-masing individu tadi. Karena seperti sekali tadi yang saya sampaikan, kitab suci juga mengatur. Ya betul, tapi kan masalahnya gini, kalau kita lihat dari kasus-kasus yang beredar, karena nih Halo juga kan kita berbicara masalah hukum, ya kan, Halo TV ini bicara masalah hukum.
yang melakukan itu kan ada tingkat-tingkat yang di atas. Nah, artinya gini, kalau yang di atas tidak memberikan contoh yang baik kepada yang di bawah, jangan salahkan yang di bawah. Karena pengambil keputusan adalah yang ada di atas semuanya. Yang BOD, BOC, semuanya pasti yang mengambil. Nah, sebetulnya kalau kita bicara dari pendidikan ISO, Mas, pertama kali ada nggak ISO yang mengatur pertama khusus manajemennya dulu untuk memahami ISO. Maksudnya apa? Kalau dia memahami ISO, tata laksana, tata kelola, semuanya kan bisa dijalankan. Apalagi kalau kita di BUMN atau perusahaan-perusahaan besar itu kan ada good corporate governance. Nah, jadi pertanyaan saya satu lagi, Mas. Kaitannya good corporate governance dengan ISO itu apa, Mas? Silakan, Mas. Ya, makasih Pak Boy. Jadi para pemirsa, ini semakin menarik pertanyaan ini ya. Jadi yang pertama kalau kita bicara mengenai good corporate governance atau GCG. GCG ya. Sangat erat kaitannya dengan yang disebut dengan ISO, terutama ISO standar 9001, Quality Management System. Quality Management System adalah standar ISO yang mandatori harus dimiliki setiap perusahaan, tidak hanya BUMN, Pak. Jadi kenapa? Di situ mengenai tata kelola administrasi dijalankan. Bahwa semua tugas organisasi harus dijalankan dengan tata administrasi yang rapi, administrasi yang baik, sehingga menjamin prosesnya juga baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kalau kita bicara mengenai good corporate governance, itu sangat terkait dengan 9001 karena di dalam BCG pemenuhan kriteria dari good corporate governance juga mencapai ke sana, yaitu mengenai taatan kepada prinsip-prinsip dasar organisasi. Ya. Sekarang kalau BUMN ada namanya akhlak ya Pak. Akhlak, amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif. Pak Erick Thohir kan ada akhlak. Judulnya bagus ya Pak, akhlak. Tapi apakah semuanya sudah menjalankan akhlak? Ya itu tidak sampaikan. Nah, apa yang menjadi hal yang penting adalah bahwa ISO ini adalah sebuah pedoman untuk mengatur QCDSM, Quality, Cost, Delivery, Safety, dan Moral. Quality, Cost, Delivery, Safety umumnya dijalankan dengan baik. Tapi yang nomor 5 ini, yang moral, ini belum sepenuhnya berjalan baik. Kenapa? Kembali lagi, bisnis itu juga punya kepentingan, ada stakeholdernya. Selain board of director, ada juga board of commissioner, ada juga stakeholder. Case itu akan menjadi menarik Pak kalau kita bicara kasus hukum ya Pak ya. Karena kenapa menarik? Contoh yang paling gampang nih, pengambilan keputusan yang disebut sebagai corporate action. Itu kan di levelnya direksi. Ya. Company, akuisisi company lain, namanya corporate action ya, itu level direksi. Ada pedomannya dalam BUMN pasti. Tapi pedoman sudah dijalankan atau belum? Ternyata sudah dijalankan. Tapi kita tetap ada kasus seperti itu. Nah, ternyata ada lagi intervensi yang lain. Nah, ini yang di alam ISO disebut sebagai interest party. Jadi ada klausul ISO khusus mengenai itu, klausul 4.3 itu mengenai interest party. Apa sih interest party? Itu adalah pihak-pihak yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan organisasi apapun bentuknya. BUMN, swasta, berbagai fungsi, berbagai bidang ada namanya interest party. Interest party itu siapa gitu? Ada dua jenis interest party nih teman-teman, para pemirsa Halo Lau TV ya. Yang pertama adalah internal interest parties. Itu ada direksi, manajemen, pekerja, serikat pekerja. Nah, itu termasuk internal interest parties. Ada juga eksternal. Nah, ini yang lebih rumit diatur nih, Pak Boy. Siapa itu eksternal? Masyarakat atau community, customer, kemudian regulator, yaitu pemerintah yang mengeluarkan regulasi-regulasi, legislator, yaitu para pembuat undang-undang, lembaga swadaya masyarakat, pers atau media massa, pemangku kepentingan pertahanan keamanan, pemangku kepentingan Kamtipmas. Nah, ini adalah semua adalah external interest party. Nah, dalam ISO setiap organisasi itu diwajibkan mendefinisikan bagaimana interest party itu memiliki peran pada organisasi. Oleh karena itu ISO ini unik. Interest party di BUMN 1 bisa berbeda dengan yang lain. Ya, sambil contoh gini, ya, kita melihat
ada kasus besar ya Yeah. di PT Pertamina, Yeah. Pak Ibu Dirut ya, Yeah. dipersangkakan. Kalau dalam pembelaan yang saya lihat yang di media massa juga menyaksikan, di sana kan bahwa Ibu Dirut itu tidak berdiri sendiri, dia menjalankan tugas-tugas atau perintah-perintah dari pemerintah, dalam ini Pak Menteri, apakah Bapak Presiden. Nah, seharusnya, makanya saya bilang dalam rangka fit and proper calon-calon BUD, BUMN atau manapun, harusnya ya harus ada batasan-batasannya, batasan-batasan dan tanda kutip, artinya apa yang boleh dilakukan, apa tidak boleh dilakukan. Kalau misalkan ini tidak boleh, ya harusnya berani bilang, Pak, saya tidak akan melakukan ini. Tapi kalau dia sampai melakukan ini kan akhirnya dia akan terjerat ke kasus itu, masuk ke pusaran kasus itu. Nah, kalau nggak salah kan di BUMN itu ada senior manager khusus yang menangani masalah ISO sendiri. Nah, itu bisa nggak mengingatkan kepada BOD, BOC, ini loh batasan-batasan, biarpun dia ditugaskan oleh atasannya untuk bisa nolak, bisa nggak? Silakan Pak. Ya, makasih Pak Boy. Ini paling menarik. Jadi begini, case sebuah BUMN itu pasti memiliki yang disebut sebagai mens rea. Ya. Jadi apa sih sebetulnya yang menjadi awalan itu bisa terjadi? Ada yang namanya motif, ada yang namanya interest dan sebagainya. Nah, pedoman dalam koridor ISO sudah mengatur dengan detail mengenai yang disebut sebagai Code of Conduct, Code of Ethics. Itu di BUMN ada Pak semua. Code of Conduct, Code of Ethics. Bahkan ada namanya pedoman perilaku. Sekarang sudah pedoman perilaku. Diberikan nama AFAP tadi. Pertanyaannya, ada senior management level yang membawai fungsi ISO. Pak, benar sekali. Biasanya kalau di BUMN namanya senior vice president, SVP di bidang QSKM, Quality System. Knowledge Management. Ada Pak. Tapi kenapa mereka tidak berdaya? Bukan tidak berdaya Pak, karena memang job desk-nya senior manager untuk ISO ini adalah satu, memastikan bahwa seluruh pedoman standar perusahaan itu comply dengan persyaratan ISO yang sudah dimiliki. Contohnya kalau kita bicara di Pertamina ya, pemirsa, sebagai contoh, Pertamina ini punya standar ISO saat ini jumlah standar yang diterapkan itu lebih kurang ada 31 jenis standar ISO yang kita miliki. Kalau jumlah sertifikat yang sudah kami miliki kita raih dari Persero, holding, subholding maupun sampai ke anak perusahaan lebih dari 800 sertifikat Pak. Nah, itulah kenapa lanjutannya lagi Pak adalah kalau kita lihat majalah Fortune setiap tahun merilis yang namanya Fortune 500 Companies. Pertamina ini adalah satu-satunya perusahaan di Republik Indonesia ini sudah masuk Fortune selama 8 tahun terakhir Pak, tanpa pernah keluar. Dia masuk dalam 5 Fortune 500. Kembali lagi, apakah perusahaan dalam Fortune 500 itu adalah steril terhadap case, steril terhadap yang namanya kondisi SOP-nya ada tapi ternyata ada penyimpangan ataupun gejala yang tidak sesuai? Ya, sangat dimungkinkan Pak. Kenapa? Kenapa demikian? Karena rantai pengambilan keputusan strategi, sekali lagi, rantai pengambilan strategi itu juga ada TKO-nya, TKO namanya SOP ya. Itu diatur bagaimana langkah tentang corporate action. Apakah merger, akuisisi, pembelian material, pembelian komoditi tertentu. Komoditi itu macam-macam ya Pak ya. Kalau di Bulog mungkin komoditinya dibeli adalah impor beras gitu ya. Sekarang juga ada apa saja itu. Di kami namanya impor crude oil atau impor gas atau impor clean product. Itu kenapa bisa dijadikan impor? Karena ada namanya peraturan menterinya. Nah, namanya peraturan menteri. Menjalankan peraturan menteri adalah sebuah kewajiban mandatori bagi BUMN sesuai dengan penugasan pemerintah. Ada yang ditugaskan wajib membeli beras karena memang mengatur distribusi beras. Ada yang wajib membeli gas dan minyak karena mengatur distribusi minyak dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan peraturan menteri. Permen pun bertingkat kan. Permen itu bertingkat. Bagaimana tata cara untuk pembelian komoditi tertentu. Izinnya dari siapa dikeluarkan atas perintah apa. ISO ini dari klausul 1 sampai klausul 10.
Kalau yang ada sebagai standarnya klausul 4 sampai 10, Pak, yang 1 sampai 3 kan non auditable clause, itu hanya pedoman awal. Sudah mengatur Bapak. Tapi sekali lagi pada waktu pelaksanaan pekerjaan itu kemudian diputuskan sesuai dengan TKO, ternyata kan dampaknya pada bis ada 2. Keputusan bis ada 2 saja Pak dampaknya. Kalau tidak untung ya rugi. Nah, pertanyaannya ini lanjut lagi dari cerita Bapak, menarik pada waktu Pak Yusuf Kala, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 ya, bersaksi di pengadilan. Kalau kita masih bisa memutar di Google ya, Ibu Karen, apa kata beliau? Bisnis BUMN itu cuma ada 2 hasilnya. Kalau tidak untung ya rugi. Nah, kalau semua dampaknya atas sebuah kerugian itu kemudian jadi dampaknya ke pidana kepada pengambil keputusan tertinggi, maka seharusnya kata Pak Jika waktu saya masih ada rekamannya, seluruh BUMN yang rugi direksinya tersangka semua. Kalau logikanya adalah kalau dia rugi akhirnya bermasalah direksinya gitu. Padahal pertanyaannya adalah apakah ada BUMN yang rugi? Banyak Pak. Nah, sekali lagi Pak, itu dari sisi kacamata rugi dan untung. Jadi kalau saya ambil kesimpulan gini, memang benar kalau namanya kita usaha jangankan di BUMN, kita aja mendirikan warung kecil, itu kan kalau spekulasi di awal mudah-mudahan untuk, tapi kalau enggak ya rugi nggak apa-apa lah, tapi jangan kebanyakan gitu. Artinya gini, kita kan kalau kita kan ada standar-standar SOP-nya apa sih harus kita lakukan pertama, ya kan? Dan kenapa pemerintah mengangkat orang-orang yang cakap di dalam bidang manajemen untuk menjadi BOD? Pasti ada kriteria. Kan tidak sembarangan orang mengangkat itu. Jadi dia dianggap oleh pemerintah itu sudah ahli. Nah, kita lihat misalnya, kalau saya lihat tadi kasus-kasus yang ada, itu kan diawali dengan konon katanya, ya kan, menimbulkan kerugian negara. Nah, sebetulnya kalau kita berstandar memulai ajuan pakai ISO, artinya kan sudah bisa terlihat. Misal contoh tadi Mas sampaikan ya, Mas mau menyampaikan masalah akuisisi. Kan banyak ada beberapa BUMN yang mengakuisisi, dan yang namanya mengakuisisi tidak langsung untung kan, pasti ada perjalanan karir. Ya contohnya kayak perjalanan karir Mas Mul, itu kan nggak langsung menjadi Vice President, tapi dari staf perjalanan dulu pernah bekerja di Astra dan pernah bekerja, itu liku-liku perjalanan. Untuk menjadi sukses kan tidak secepat yang kita telapak tangan membalik telapak kanan ini. Nah, kalau yang jadi, saya juga betul ingin masukkan juga nih kepada pemerintah, ya. Ya kalau misalkan, ya istilahnya kita ada corporate action ya, itu memang harus untung, memang diwajibkan untung. Tapi kalau karena situasi nasional atau internasional itu merugi, nah, kalau saya ingin tanya selaku pakar ISO, harus bersuara nih pakar ISO nih ke pengadilan, itu bagaimana nih? Ini kebetulan di depan saya sudah ada pakar ISO. Nah, kalau misalkan dia sudah menerapkan aturan-aturan, prosedur-prosedur ISO sudah dilakukan, karena berdampaknya bukan dampak karena masalah tanda kutip curang ya, tapi memang faktor eksternal, perdagangan, harga anjlok, menyebabkan kerugian. Nah, pihak penuntut umum kan enaknya, wah Anda merugi, Anda begini, Anda begini gitu loh. Nah, saya ingin minta pendapat dari pakar ISO. Coba deh pakar, coba bicara nih, mumpung ini ada forumnya bagus nih kebetulan. Gimana nih kalau menanggapi itu? Mudah-mudahan nih dari tanggapan Mas Mul ini bisa didengar, minimal mengedukasi masyarakat. Jadi segala sesuatu itu jangan, wah ini salah, ini didakwakan, ini. Kan pasti ada audit kan hanya sebab akibatnya aja gitu loh. Tapi harus tahu hilirnya apa, backgroundnya apa. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Boy. Ada hal sangat menarik tentang kasus hukum ya Pak ya, antara PUD dari BUMN. Para pemirsa yang saya hormati, kita tentu tahu ya bahwa bisnis itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Contoh nih, kita bicara harga komoditi Pak. Harga komoditi ditentukan oleh siapa? Oleh supply and demand dari harga komoditi tersebut.
Sebuah BUMN ditugaskan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk menjaga stok selama 1 tahun ke depan. Ini contohnya ini masukan untuk bapak-bapak para aparat penegak hukum ya, bapak-bapak sekalian, bapak ibu, ini supaya kita tahu. Sebuah BUMN ditugaskan untuk pengadaan komoditi menjaga stok nasional 1 tahun ke depan. Pada waktu dibeli hari ini, harganya itu sedang tinggi komoditi itu. Kenapa? Karena memang sedang langka. Tingginya harga bukan karena markup, tapi karena di komoditi dunia ada referensinya. Pada hari ini harga 1 barel minyak misalnya nih 150 US dollar hari ini. Kita harus menjaga stok, berarti kita beli untuk berapa bulan ke depan untuk memastikan suplai nasional tidak terganggu. Karena ada estimasi suplai demand. Gas juga demikian. Harga gas hari ini ditetapkan dengan angka tertentu untuk setiap standar kubik feet itu berapa. Dalam perjalanan waktu, ternyata harga komoditi tersebut mengalami penyesuaian karena dunia berubah, suplai demand berubah. Contohnya, ternyata harga minyak itu turun, harga gas turun. Kemudian pertanyaannya, pada waktu turun tersebut, lalu berarti rugi dong kita membeli kemarin. Kan kemarin udah kadung beli dengan harga yang sangat tinggi. Ya, betul. Nah, ini jadi adunukan kasus. Nah, rugi. Ini yang saya ingin sampaikan, luruskan kepada para bapak-bapak dan ibu di penegak hukum ya Pak Ibu ya. Jadi externalities faktor berupa harga komoditi yang dipengaruhi oleh standar harga dunia itu adalah di luar kontrol dari para pelaku bisnis di tanah air ini. Swasta, BUMN tidak bisa mengintervensi Pak, karena pelaku bisnis dunia yang menetapkan harga berapa price dari sebuah komoditi tertentu. Yang paling penting menurut saya Pak, itu adalah pengambilan keputusan atas pengadaan. Itu sudah dijalankan sesuai dengan SOP dan pedoman yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Karena kita tahu bahwa di dalam hukum itu ada yang disebut dengan lex generalis dan lex spesialis itu ya. Nah, lex spesialis itu apa sih berarti? Berarti aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan tersebut yang mempedomani tata cara organisasi dalam berbisnis. Referensinya adalah apa? Undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah, pedoman perusahaan tersebut dalam pengadaan komoditi yang diatur oleh penugasan pemerintah sudah jalan atau belum oleh manajemen? Kalau sudah dijalankan ya berarti sudah sesuai. Nah, kemudian menjadi tidak terlalu tepat apabila kemudian suatu hari setahun kemudian, ya setahun kemudian diperbandingkan harga komoditi pada hari itu dibanding pembeliannya setahun yang lalu. Ini kan yang banyak itu seperti itu Pak. Maksud mohon maaf yang di Bulog juga ada beras terlalu mahal, bukan masalah terlalu mahal, kalau dengan hari ini terlalu mahal, tapi pada waktu dulu pembeliannya kita lihat harga pasarnya berapa. Nah itu yang kemudian menjadi menurut saya Pak Bo itu teman-teman di bidang hukum masih paham sekali yang disebut sebagai dari situs tempus ya Pak ya. Betul. Jadi waktunya kapan, kejadiannya di mana gitu Pak ya. Nah, jadi itulah sebagai referensi. Artinya pada waktu diputuskan tanggal hari ini, pada hari ini diputuskan mengenai apa namanya pembelian komoditi tertentu 31 Agustus 2024. Ya, harga pada hari ini tetapkan. Disetujui oleh semua pihak dengan SOP yang sudah sesuai. Nah, jangan sampai nanti kemudian setahun kemudian ternyata harga itu turun kemudian. Terus dianggap yang mengambil keputusan pada hari merugikan negara, Pak. Karena membeli lebih mahal dibanding harga pada waktu nanti setahun kemudian. Nah, ini penting sekali Pak Mas Mul ya. Artinya dengan adanya penjelasan Mas Mul selaku ahli, karena saya menggunakan Mas Mul sebagai ahli ya, ahli dalam ISO-an. Artinya ini memberikan suatu pencerahan kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik. Pertama-tama kita harus satu persepsi Mas ya, dalam menanggapi satu kasus. Karena terus terang aja, kalau dari kami, dari Perkahi memberikan kesaksian di depan pengadilan, jadi apa yang dikemukakan oleh Mas Mul, itu memang benar. Jadi kita kan nggak tahu tuh hari besok tuh ada apa.
apakah hari besok itu menguntungkan atau merugikan, karena kita tidak ada yang tahu kan. Everybody who knows apa yang akan kita lakukan. Kemudian, nah tapi saya minta nih, mohon kepada para aparat penegak hukum, artinya kita harus bukan hanya melihat unsur kerugian itu dari wah ini ruginya sekarang, menimbulkan kerugian negara yang sekian ratus miliar, puluhan miliar, bahkan triliunan. Tapi kita melihat dulu kebijakan-kebijakan apa sih yang bisa diambil. Apa yang sekarang ada terjadi sekarang kita belum tahu, betul ya Mas. Jadi itu sama-sama yang kita harus suarakan. Ya. Mungkin dari Halo TV lah kita bisa menyuarakan, karena kita sifatnya adalah edukatif ya kan kepada masyarakat. Oke Mas, kita simpan dulu tuh pertanyaan yang serius ya. Saya sekarang ingin kembali ke pertanyaan yang menyangkut Mas Mul nih. Mas Mul jadi orang suksesnya sekarang, bagaimana sih perjalanan karir? Bisa sedikit cerita nggak Mas? Kalau kita bicara yang ini kan agak berat, sekarang kita bicara yang ringan Mas. Ya, silakan Mas. Terima kasih Bang Boy. Saya alhamdulillah ini terlahir dari keluarga yang memang sangat fokus kepada pendidikan. Jadi orang tua saya sejak saya kecil, sejak saya SD ini sudah memasukkan saya ke SD yang terbaik di kota saya. Saya lahir di Yogyakarta. Dan di SD itu saya punya prestasi yang alhamdulillah. Jadi juara umum dari kelas 1 sampai kelas 6 itu juara umum sampai lulus ya Pak. Sehingga saya bisa masuk ke SMP terbaik juga di Yogyakarta. SMP Negeri 5. Sampai sekarang juga masih terbaik SMP Negeri 5 Yogyakarta. Karena saya juga lulusan yang terbaik juga, saya bisa masuk SMA terbaik juga di Jogja, SMA Negeri 3. SMA Negeri 3. Lanjut pada waktu kuliah. Saya ini alhamdulillah diberi kesempatan kuliah di 2 tempat. Jadi di Universitas Gajah Mada, UGM, Universitas Gajah Mada, itu pertama kali saya kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian. Tahun pertama. Pada tahun kedua saya mencoba lagi. Namanya pada waktu itu namanya tesnya UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ya ternyata saya berhasil diterima lagi di Universitas Gajah Mada dari UGM di Fakultas Ekonomi. Saya jalani dua-duanya itu, tapi yang selesai lebih dulu adalah di Fakultas Ekonomi. Saya selesai dan alhamdulillah saya dapat cum laude, sehingga saya tidak pernah mencari pekerjaan. Pekerjaan dari saya. Jadi kalau ada cerita itu ingat tuh kata-kata yang paling bagus tuh, pekerjaan mencari ya kan, bukan saya. Kita mencari pekerjaan. Betul, itu kita harus dicatat tuh pemirsa tuh. Oke, silakan lanjut Mas. Saya tidak pernah apply. Jadi saya ditawari pada waktu itu 3 posisi dari kantor perusahaan besar ya kan, Astra Internasional, ya, kemudian ada dari Fuji Bank Indonesia, kemudian menjadi staf pengajar di alma mater saya. Nah, akhirnya saya pada itu memutuskan, saya sudah sempat mengajar di alma mater saya sebagai asisten dosen, itu sudah sempat mengajar sekian bulan sebelum lulus itu. Tapi ternyata panggilan hati berbeda. Saya memutuskan untuk mengambil kesempatan di Astra Internasional. Nah, ternyata Astra itu adalah sebuah organisasi luar biasa, mungkin sampai hari juga para pemirsa ya, salah satu perusahaan multinasional swasta yang mendunia, karena sahamnya juga selalu bagus, kemudian tata kerjanya juga rapi ya, kemudian selalu jadi pencetak mata terbesar. Di Astra saya bersekolah dalam tanda kutip, alam sekolah kuliah itu beda dengan kerja. Di Astra tidak lama kemudian ada rekrutmen di BUMN bidang sertifikasi laboratorium namanya PT Sukovindo, mungkin para pemirsa tahu persis. Saya mencoba apply dan alhamdulillah diterima di sana. Dan ternyata di sana juga alhamdulillah juga saya butuh waktu tidak lama untuk menjadi direktur utama anak perusahaan Sukovindo. Jadi usia saya masih kepala 3 jadi direktur utama itu ya. Rasanya sampai hari ini mungkin belum ada yang mengulang itu ya, bukan maksudnya apa, tapi belum ada yang kepala 3 jadi dulunya anak perusahaan. Karena umurnya 5 tahun di sana, ternyata ada peluang lagi di BUMN lain lagi, dan Allah berikan jalan yang baik sehingga saya apply ke Pertamina dan sampai hari ini saya di Pertamina. Dan alhamdulillah disinilah kita berkumpul dengan banyak teman-teman kita, orang-orang terbaik di Republik ini. Yang paling pintar di sekolahnya dulu ya mulai di tempat kami Pak. Dari kampus-kampus manapun ya seperti itu. Dan itulah yang menjadi kemudian saya punya salah satu passion saya memang di bidang mengajar Pak Boy. Makanya
Sampai hari ini saya masih memberikan mata kuliah di alma mater saya, Universitas Gadjah Mada, karena itu merupakan panggilan hati ya, saya jalankan terus. Nah, selain itu adalah subjek yang saya ampu memang sama Mas ya, manajemen standar internasional, yaitu fokus di bidang ISO. Bahkan saya punya studi pasca sarjana juga di bidang yang sama, yaitu governance policy, kebijakan pengaturan. Jadi memang ternyata keteraturan dengan sebuah pedoman aturan itu penting untuk memastikan agar impian masa depan, impian individu, impian organisasi untuk menjadi world class itu bisa tercapai. Jadi GMU bisa tercapai. Dan terbukti demikian. Karena juga kebijakan pengambil keputusan. Betul sekali keputusan. Ini lebih mana nih? Yang hulu atau yang hilir nih? Yang lebih ke hilir. Tapi ternyata gini, Pak Boy, ini sedikit cerita. Pengambilan keputusan ternyata juga penting dipelajari. Kenapa? Betul. Karena setiap manajemen puncak mengambil keputusan itu ada namanya bounded rationality. Ya. Informasinya terbatas, tetapi harus segera membuat keputusan yang sangat diperlukan untuk keberlanjutan proses selanjutnya. Padahal informasi terbatas nih, contoh nih, harus memutuskan pengadaan komoditi tertentu, pengadaan material tertentu. Kenapa sekarang keputusan? Karena material ini diperlukan agar proyek-proyek yang pemerintah tugaskan segera bisa dimulai. Padahal informasi hari ini tentang material itu harga pasarnya hanya dari satu sumber. Yang bagus kan dari banyak sumber ya. Betul. Kemudian stoknya tidak banyak. Tapi di pressure harus segera diambil agar besok pagi proyek segera dimulai. Ya. Itu tentang material. Tentang yang lain lagi, jadi akuisisi atau tidak gitu. Itu juga memerlukan sebuah seni untuk mengambil keputusan. Karena pengambilan keputusan juga penting dalam decision making proses ya Pak. Nah, itu menghadapi namanya bounded rationality. Karena saya pernah alhamdulillah di usia kepala 3 sudah jadi direktur utama grupnya BUMN, merasakan bagaimana pressure itu ya, pressure tentang pengambilan keputusan itu luar biasa. Nah, kalau saya lihat ini Pak, tadi pengalaman itu sangat bagus ya untuk khususnya untuk di generasi muda. Nah, saya ingin menanyakan nih, Bapak selaku pakar, anggaplah sebagai guru bagi anak-anak muda. Sekarang saya mau tanya, kira-kira apa sih kiat-kiat praktis untuk menjadi ahli ISO? Karena gini, kunci kesuksesan orang kalau kita menjalankan dengan ISO secara murni dan konsekuen kan berhasil dan selamat ya. Yeah. Nah, saya mau dengar nih dari pakarnya kira-kira apa kiat-kiatnya ini Pak. Ini sebagai bagian-bagian akhir nih, sebagai penutup mingguan Pak, silakan. Ya, jadi untuk menjadi seorang ahli hanya ada 3 hal yang diperlukan para pemirsa sekalian. Untuk adik-adik terutama generasi Z dan milenial yang sekarang mendominasi Republik ini. Yang pertama adalah fokus. Fokus itu penting. Fokus apa? Fokus terhadap tujuan yang ingin kita capai dalam karir kerjaan kita. Jadi begini, adik-adik sekalian. Jadi jangan ini cita-citanya apa ya? Saya belum tahu. Sudah kuliah pun belum tahu. Ya. Sudah kuliah belum tahu cita-citanya. Berarti kan belum ada fokus. Ya. Dia akan berat kemana? Bahkan sudah mau lulus saya tanya. Sudah mau lulus saya pernah mengajar di kelas saya di UGM. Saya sudah mau lulus sudah semester akhir sudah lagi skripsi. Nanti rencana melanjut kemana kerjanya Mas? Belum tahu Pak. Nah, ini. Jadi belum punya ketetapan tujuan yang ditetapkan dalam hidup ini. Yang kedua fokus. Kalau sudah punya ketetapan ya fokus. Fokus untuk mencapai ini. Nah fokus itu berarti artinya apa? Mengarahkan segenap potensi dan kemampuan kita untuk belajar, untuk bertanya, untuk mencari ilmu tanpa mengenal orang dan tanpa mengenal putus. Apalagi hari ini dunia digital ya Bapak Ibu teman-teman, sangat mudah kita googling. Apapun informasi itu sangat mudah di Google. Ya. Sangat mudah didapat. Nah, kita bisa mendapatkan yang namanya tambahan wawasan, tambahan ilmu dengan cara yang paling cepat dan mudah dengan handphone kita. Karena handphone kita seperti perpustakaan berjalan, Pak. Tinggal dibuka seperti itu. Nah, yang ketiga, ya setelah tadi pertanyaan tujuan dan fokus, yang ketiga adalah selalu tidak boleh berpuas diri untuk meningkatkan terus pengalaman dan pendidikan. Jadi begini, apakah pendidikan itu penting atau tidak penting? Kalau saya punya pendapat sangat penting. Kita bisa lihat di negara-negara maju Pak Boy di dunia ini, Eropa ya,
itu rasio pendidikan tinggi warga negaranya itu di atas 50%. Mohon maaf para pemirsa sekalian, di Republik ini ada berapa persen yang berpendidikan tinggi, S1 ke atas, bisa di-googling. Bisa betul. Ya, sangat kecil Bapak Ibu. Di bawah 10% masih ya. Apalagi menuju berhasil ya. Betul sekali. Malah di bawah 5% Bapak Ibu. 5%. Ya. Sementara kalau kita bicara Eropa, itu di atas 50% berpendidikan tinggi semua. Itulah kenapa mereka menjadi pemenang dan penemu Nobel. Penemu-penemu banyak sains yang modern dan terbaik ya seperti itu. Karena pendidikan itu penting, Pak. Ini di season terakhir nih Pak, ini pertanyaan-pertanyaan terakhir. Kira-kira saran-saran Mas Mul, kalau saya dengar sukses sudah sangat luar biasa, apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa semuanya? Coba tolong sampaikan khususnya generasi muda, Mas. Jangan sampai kalau dia nggak fokus, nanti dia tidak akan mencapai tujuan utamanya dia. Ini sesi terakhir. Silakan Mas, sampaikan kepada pemirsa Mas. Ya, terima kasih Pak Boy. Jadi pada adik-adik generasi muda nih, yang sekarang masih menempuh pendidikan, ada yang sedang mencari pekerjaan, ya. Saran saya adalah, tadi saya sampaikan, kita harus menetapkan dalam diri kita ini selalu sebuah visi, kita akan kemana. Itu penting sekali, karena pepatah dalam sebuah buku yang sangat bagus, itu start from the end, ya. Jadi dimulainya hidup kita itu dari apa yang akhirnya mau kita capai. Start from the end. Gitu. Jadi jangan dimulai dari start ya, tapi dari end. Kalau kita pengen jadi direktur utama perusahaan besar gitu, jadi dari sekarang udah kita rajut gitu. Bagaimana milestone dan perjalanan hidup kita supaya ke sana. Sekolahnya harus serius adik-adik. Ya mohon maaf sekarang ini kan dunia digital ya, banyak tawaran-tawaran menggiurkan untuk menjadi singkat dalam mencari ilmu. Itu baik. Yang kedua mencari pekerjaan. Banyak adik-adik yang sekarang pengen jadi YouTuber ya, benar nggak Bapak Ibu? Ya, betul. Nah, ya YouTuber seperti itu kan. YouTuber ini apa? Ini bukan berarti tidak baik, itu bagus juga. Cuman kan YouTuber ini ada menjadi trending topik pada hari-hari era-era sekarang ini. Tapi kalau yang long lasting, saya masih punya keyakinan adalah dimilikinya knowledge, dimilikinya pengetahuan yang baik. Nah makanya tolong fokus kepada itu. Yang kedua, yang lebih penting adalah akhlak. Knowledge tanpa akhlak tidak ada gunanya. Karena yang tadi kita sampaikan di diskusi kita panjang tadi Pak Boy, ada beberapa yang ternyata punya mens rea, sehingga ada penyimpangan dari koridor SOP atau aturan hukum yang benar, itu karena adanya namanya akhlak yang ternyata masih perlu penajaman dan perbaikan lagi, walaupun sudah tinggi. Terima kasih atas kehadiran Mas Mul Yanto ya sebagai Vice President Consulting and Manpower Service di PT Pertamina Maintenance and Construction. Saya senang Mas bisa menambah wawasan, pengetahuan bagi kita semua, baik di dunia hukum maupun buat untuk saran dan nasihat buat adik-adik kita di generasi muda ini. Sekali lagi terima kasih. Jangan bosan-bosan nanti kalau kami undang lagi kemarin Mas untuk menambah edukasi yang bermanfaat ini kepada teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih Mas. Sukses Mas. Terima kasih ya. Terima kasih Mas. Yuk. Demikianlah perbincangan kita. Sampai ketemu lagi di session-session berikutnya dengan narasumber yang tak kalah menariknya. Terima kasih. Halo Indonesia.